Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih di channel Moses Singgih Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan untuk anak dan pada saat mereka berkembang, mereka menjadi dewasa. Berdasarkan pengalaman saya mendidik anak saya yang dulunya masih kecil dan sekarang mereka sudah dewasa, cara mendidik yang saya lakukan sangat berbeda dan saya akan membagikan pengalaman saya mendidik anak pada saat mereka masih kecil dan pada saat-saat ini mereka sudah dewasa. Sebelah kiri ada dua alat potong, ada chainsaw dan ada pisau, ya. Alat potong mana yang sebaiknya kita gunakan? Kalau di sebelah kanan ini ada yang dipotong. Di sini ada roti yang dipotong. Apakah chainsaw bisa digunakan untuk motong roti? Jawabannya bisa. Tetapi rotinya akan banyak yang terhilang dan potongannya jadi kasar. Apakah chainsaw bisa digunakan untuk memotong kayu ini? Jawabannya bisa, ya. Karena kayu ini keras dan chainsaw ini sangat tajam. Apakah pisau ini bisa digunakan untuk memotong roti? Iya, dan potongannya jauh lebih baik dari menggunakan chainsaw. Apakah pisau ini digunakan untuk memotong pohon besar ini, batang pohon yang besar ini? Ya jawabannya sedikit-sedikit bisa, tapi sampai kapan selesainya? Nah, ini memberikan ilustrasi kita perlu menggunakan cara yang berbeda kalau kita mendidik orang dewasa atau orang anak karena mereka mempunyai karakter yang berbeda. Ya, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu baik secara intelektual, emosi, maupun sosial. Ini pendidikan secara sekuler. Pendidikan secara Kristiani bertujuan untuk membentuk dan memperkuat iman serta karakter berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah, mendidik anak itu sifatnya membentuk, mengarahkan, mendisiplinkan. Anak-anak itu sejak dini agar hidup mereka takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang baik. Di sebelah kanan ini ada tabel perilaku orang, ada faktor genetik, mudah marah, sabar, pemalu, pemberani, dan seterusnya. Tetapi sebagian besar harus diisi pada saat mereka anak-anak, ya, sampai remaja begitu ya. Apakah kita mengisi yang baik yang sebelah hijau ini, ataukah kita mengisi yang sebelah kanan yang tidak baik ini? Ya, itu nanti akan dibawa sampai anak itu menjadi dewasa. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan yang bersangkutan. Jadi dididik, diisi ini ya. Oke. Mendidik anak caranya adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran dan iman sejak dini. Jangan diajari bohong begitu ya. Nanti lama-lama anak akan tertanam yang tidak baik itu akan masuk dalam dirinya anak itu. Memberikan disiplin, teguran dalam kasih, bukan emosi. Ya, orang tua pulang kerja capek, anaknya rewel, ya memang anak rewel seperti itu. Pada saat mereka kecil ya, mereka tidak tahu mereka pengen minta apa lalu nangis, begitu ya. Jangan emosi karena memang anak tidak tahu, ya. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ada drama-drama, pukul-pukulan, tembak-tembakan di TV, ya orang tuanya jangan nonton, ya. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena anak juga akan tahu orang tuanya kok nonton HP diam-diam gitu ya. Nah, lama-lama anak-anak akan tahu bahwa orang tuanya nonton yang dia. Berikutnya mendidik orang dewasa. Mendidik orang dewasa bertujuan untuk memulihkan, melengkapi, membimbing mereka agar bertumbuh dalam hikmat, tanggung jawab, serta melayani dengan iman yang teguh. Jadi orang dewasa itu sudah
ada isinya, ya sudah ada isinya. Bukan diisi lagi, sudah ada isinya karena selama dia dari kecil sampai makin besar diisi lagi, diisi lagi, kejujuran, komitmen, sopan santun, empati, rendah hati, menolong, disiplin, dan seterusnya. Juga kadang-kadang kita tidak sadar, kita ceroboh, itu mendidik anak supaya ceroboh. Kita pelit terhadap orang lain, itu mendidik anak juga untuk pelit. Kita iri hati, cerita pada anak-anak, "Oh, gini gini gini." Nah, itu akan secara tidak sengaja mendidik anak. Ya, jadi bukan mengajari lagi. Mendidik orang dewasa, menasehati dengan hormat dan kasih, ya. Jangan engkau keras terhadap orang lebih tua. Malah kalau kita keras orang tua, orang yang kita didik malah tidak mau. Membimbing dalam hikmat dan kedewasaan rohani, ya. Karena orang sudah dewasa itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kita mendidik secara pelan-pelan gitu ya. Menguatkan dalam menghadapi tantangan hidup. Mungkin ada orang yang sudah dewasa lalu ngomel saja setiap kali begitu ya. Kita bisa menceritakan keadaan kita, pengalaman kita bahwa anggaplah masalah-masalah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu, ya. Itu yang perlu kita lakukan terhadap orang dewasa. Yang berikutnya. Nah, ini sekali lagi perbedaan seorang anak itu anak-anak kecil itu masih kosong, ya perlu diisi. Kalau orang dewasa sudah ada isinya, ya, sehingga tidak perlu diisi lagi semuanya, tetapi diarahkan. Yang ini kita kurangi, gitu ya. Caranya nanti kita juga akan lihat, ya. Nah, saya punya pengalaman di kelas yang saya bina, ini kelas bidang bidang profesor saya di bidang produktivitas, jadi mata kuliah ini harus diadakan. Semester lalu yang memilih 2 orang lalu saya batalkan. Semester ini juga 2 orang lagi. Aduh, kalau saya batalkan lagi, maka tidak diadakan lagi, semester depan tidak diadakan lagi. Lama-lama bidang saya hilang. Nah, 2 orang yang semester ini saya ajak Zoom dan saya tanya, "Mengapa yang memilih mata kuliah ini sedikit?" Mereka menjawab, "Mahasiswa tidak tahu isi mata kuliah ini." Saya langsung berusaha menjelaskan isi mata kuliah ini secara sederhana, lalu saya bagikan kepada 2 mahasiswa ini, saya minta mereka mengajak teman-temannya dengan penjelasan saya. Akibatnya peserta bertambah jadi 5 dan bertambah lagi sehingga semester ini mahasiswanya 7. Pada saat saya masuk kelas saya tanya, "Apakah mungkin semua mahasiswa mendapatkan nilai A?" Ya, mereka diam saja. Ya, lalu saya katakan seperti ini. Saya jawab, "Semua bisa mendapat nilai A jika semuanya sungguh-sungguh mengerjakan tugas." Nah, sekarang sudah minggu ke-10, tinggal 6 minggu lagi. Mereka sudah berusaha tetapi masih kurang untuk mendapatkan nilai A, jadi saya berusaha memikirkan bagaimana membantu mereka sehingga semuanya boleh mendapatkan nilai A dengan pekerjaan mereka, bukan dengan dikasih ya. Nah, ini perbedaan mendidik anak dan mendidik orang dewasa. Mendidik anak membentuk, mengarahkan, dan mendisiplinkan. Pendidikan orang dewasa memulihkan mungkin yang sudah salah gitu ya. Dilengkapi, dibimbing, bukan didisiplinkan, bukan ya. Nanti orang tuanya akan marah. Tujuan utamanya sini membangun karakter, karena mereka tadi kan masih kosong, membantu pertumbuhan rohani dan tanggung jawab. Jadi yang kurang-kurang itu diperbaiki. Pendekatannya mengarahkan, ya. Sini persuasif, nggak bisa dikasari, nggak bisa. Orang dewasa kalau dikasari maka malah akan memberontak, malah akhirnya nggak mau mengikuti. Kita ada diskusi, kita ajak berpikir gitu ya. Refleksi terhadap diri kita sendiri, kita ceritakan gitu ya. Hasil yang diharapkan anak hidup takut akan Tuhan, anak hidup baik gitu ya. Orang dewasa harapan kita bertumbuh dalam hikmat dan bisa melayani orang lain. Jadi bukan orang dewasa sekali lagi
bukan didisiplinkan seperti anak-anak. Kita ajak mereka diskusi, gitu ya. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya karena mereka sudah dewasa, mereka sudah punya anak, jadi bukan seperti anak-anak lagi, ya. Didikan orang dewasa itu seringkali memikirkan bahwa jalannya itu benar menurut pandangannya. Si ini mengatakan dia paling benar, si ini mengatakan paling benar, dan mereka jadi ribut seperti ini. Ya, nggak ada yang ngalah. Ya. Lalu cara memperbaikinya bagaimana? Ya, hati raja termasuk orang dewasa itu dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia menginginkan. Jadi Tuhan yang sanggup mengubah orang-orang ini. Ya, oke. Nah, karena itu kalau ada beda pendapat kita berdoa. Kita serahkan Tuhan mana yang benar. Supaya dari ribut tadi kita bisa menjadi sahabat lagi. Oke, semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.